Tengok ni, siapa kata orang kampung guna kereta buruk? Kalau nampak panas sikit, bukan panas sikit lah, cuma panas. Ni, semalam saya ada dapat komen macam ni tau. Dia kata kereta kat Malaysia harga dia setara. Dan ini, ni ramai ni ada, tak tahu ni ada kenduri apa, tak tahu. Ni bukan kenduri kahwin ni. Kalau kenduri kahwin mesti ada. Ini kan, ini saya rasa mungkin tunang ke ataupun akikah ke apa gitu. Harga motor di Indonesia itu lebih mahal daripada harga mobil yang ada di Malaysia. Sebentar. Saya akan jelaskan semua biar teman-teman juga tidak salah paham. Saya sendiri seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Dan setiap saya naik mobil bersama sahabat saya daripada Malaysia, biasanya akan keliling kampung. Nah, saya juga sering bercerita kalau warga kampung yang ada di Malaysia, rumahnya itu semua ada mobilnya, bahkan sampai 4, bahkan sampai 5. Kenapa bisa seperti itu? Karena rata-rata warga Malaysia semuanya itu bekerja semua, tidak ada yang menganggur. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat sore dan selamat datang di channelnya Bang Toha. Mungkin yang baru menonton silakan di subscribe jika ingin tahu tentang suasana yang ada di Malaysia. Karena Bang Toha ini seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Tentunya videonya Bang Toha akan memberikan seputar informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Saya juga agak terkejut ketika ada komentar-komentar yang kurang tepat ketika saya membuat video tentang suasana yang ada di perkampungan. Ya wajarlah, mobil di Malaysia itu harganya murah, lebih mahal motor-motor yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga mobil yang ada di Malaysia harganya tidak semahal mobil yang ada di Indonesia. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya akan jelaskan ya. Kalau untuk mobil di Malaysia tergantung jenisnya. Kalau untuk yang mobil buatan Malaysia sendiri, untuk pengeluaran terbaru harganya juga cukup lumayan mahal. Kalau dirupiahkan sekitar ratusan juta. Akan tetapi kalau mobil yang sudah tua-tua, mobil yang biasanya digunakan warga Malaysia untuk pergi ke kebun, untuk pergi ke pasar, biasanya mereka akan menggunakan mobil yang biasa-biasa aja, bukan mobil mewah. Biasanya kalau mobil mewah itu akan digunakan pada saat jalan jauh, kemudian mungkin jalan-jalan bersama keluarganya. Maka tak heran kalau di perkampungan Malaysia kadang kita melihat mobil yang agak model lama biasanya akan digunakan untuk pergi bekerja ke kebun atau ke ladang. Semoga dengan adanya video ini sahabat-sahabatku bisa paham ya. Kemudian saya juga melihat sendiri di perkampungan Malaysia ini mobilnya itu juga besar-besar. Ada yang punya Hilux, ada yang punya mobil rodanya besar-besar. Saya juga nggak tahu ya itu mobil apa, sebab tidak saya perhatikan sangat sahabat-sahabatku semua. Kemudian kalau saya bercerita tentang perbedaan di kampungnya Bang Toha, kalau di kampungnya Bang Toha motor banyak, rame juga yang kurang bersetuju. Kalau buat video ya udah buat video di sana. Begini sahabat-sahabatku, kita ini jangan sampai mempunyai sifat-sifat yang kiranya iri hati atau mungkin sakit hati. Jangan seperti itu ya. Kalau iri hati, sakit hati sebenarnya saya juga kurang tepat ya. Jangan jealous gitu aja. Ketika saya membuat video tentang perkampungan yang ada di negara tetangga kita, kita jangan jealous. Kita ambil sisi positifnya. Bahkan ketika saya bercerita tentang di dalam konten video saya selalu menerangkan video ini hanya seputar informasi dan hiburan. Jadi sahabat-sahabatku semua jangan salah paham. Nah kali ini saya juga ingin mereaction salah satu konten daripada Mbak Amirah Channel. Nah beliau ini nampaknya kurang tahu juga saya.
antara orang Indonesia atau orang Malaysia saya kurang paham ya, sebab mukanya tidak nampak. Dan channelnya beliau ini sangat bagus. Channelnya beliau ini menceritakan tentang sisi-sisi positif yang ada di perkampungan Malaysia. Dan beliau juga mendapat komentar yang kurang tepat juga dari segelintir netizen. Kemudian beliau juga memperlihatkan fakta-fakta yang ada di Malaysia seperti apa. Oke, langsung kita reaction videonya bersama. Benarkah mobil di Malaysia itu harganya lebih mahal daripada motor yang ada di Indonesia? Maksudnya, benarkah mobil yang ada di Malaysia harganya murah, lebih mahal harga motor yang ada di Indonesia? Ya terpulang. Kalau untuk harga motornya Bang Toha, harganya murah. Kalau untuk motor-motor yang orang kaya, yang punya motor besar, tentu harganya memang mahal. Akan tetapi tidak semuanya orang mampu membeli motor yang harganya mahal. Dan kalau malah kalau di kampungnya Bang Toha, rata-rata untuk harga motor itu sekitar puluhan juta dan kebanyakan motornya Matic. Oke, langsung kita reaction videonya supaya sahabat-sahabatku tidak salah paham. Tolong komentarnya jangan berkomentar yang bukan-bukan. Alangkah baiknya kalau kita saling respect, saling berkomentar yang positif. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Semua. Selamat petang. Hari Sabtu. Cuaca hari ni macam korang nampak panas sikit. Bukan panas sikit lah, cuma panas. Ni. Semalam saya ada dapat komen macam ni tau. Dia kata kereta kat Malaysia harga dia setara dengan motor kat Indonesia. Sebenarnya saya terkejut jugalah baca komen. Aku juga terkejut, Kak. Saya faham. Mungkin biasalah kan diorang nampak saya buat video, saya share satu rumah ada 2-3 buah kereta kan. So dia ingat kereta kat Malaysia murah lah kan. Tapi sebenarnya tak, bukan murah, cuma rajin bekerja. Betul. Selalunya ada yang pukul 5-6 pagi dah start pergi kerja dah. And kadang-kadang satu rumah tu dua-dua kerja tau. Laki kerja, bini pun kerja. So pagi-pagi diorang akan hantar anak pergi mengasuh dululah. And pengasuh pun tak murah tau. So saya baby yang macam setahun ke atas pun dekat 5-600. Harga Taska saya tak tahulah. Cuma ada yang hantar kat pengasuh, ada yang hantar kat Taska. And mana ada satu family tu ada seorang je anak, ada yang ada 2 anak, 3 anak. So bayar asing-asing je. Okey, kalau harga kereta Myvi saya kan keluaran 2014. Harga dia waktu tu 22,000. 3 tahun yang lepas je. Sekarang ni saya tak Itu tahu. mahal loh, Kak. Tu baru kereta Myvi. Belum lagi kereta besar, Velfire ke apa. Yang tu kita tak tahulah. Confirm dah bayaran bulanan je dah mahal. Sebab biasa kalau kita tengok harga kereta Velfire pun dekat 200,000 ya. Boleh beli rumah tu. And lagi satu, kalau korang nampak kereta buruk ni kan, selalunya pakai bawah pokok tepi rumah macam tu. Yang ni kita guna untuk kerja harian. Betul. Kerja harian. Nak pergi kerja ke apa kan, yelah tempat parking kat tempat kerja bukan ada atap pun, biasa je kan. So takkanlah nak bawa kereta mewah. Betul, Mbak. Panas terik matahari. Sayang tu. Okey, lepas ni saya nak bawa korang pergi ronda kat kampung pula. Dia sama. Ini dekat kampung. Ini memang kita akan parking kat luar lah. Sebab sebenarnya kat garaj dah tak muat dah. Yelah, garaj boleh muat 2 kereta je. So terpaksa lah parking bawah pokok. Tu tadi beza, yang ni ada lagi ni Persona. Semua parking bawah pokok je. Mobil buatan Malaysia. Bukan kereta biasa tau. Tak lagi kan ada yang kata lah murah, sebab tu parking bawah pokok. Tak adanya murah, harga sama je lah, mahal tau. Yang kata kereta murah tu sakit betul hati dengar. Sabar, Mbak, sabar. Harga sama je. Jangan diambil hati. Yang ni senang sikit sebab depan rumah tak ada tak ada rumah lain. So boleh buat atap untuk parking kereta kat sini, nampak ni. Banyak mobil ya di perkampungan Malaysia. Rumah ada satu tempat parking kereta lah.
ni saya tengah on the way nak menuju ke kampung ya, tapi bukan kampung lagi lah. Ini still lagi taman. Oh, rumah taman atau perumahan? Sebenarnya aksi apa mahal tau. Kan ada yang fikir, oh kereta kecil, murah, tak ada. Tahu saya kancil pun dekat 5-6 ribu kan. Oh, 5-6 ribu. Ni hari tu ada viral kata orang Melayu ni jenis malas nak bekerja. Habis tu siapa nak bayar ni? Nak bayar 2-3 buah kereta, lepas tu nak bayar rumah. Siapa tolong bayar? Rajin ya bekerja ni, yang hak duk kata orang Melayu tak rajin bekerja ni memang salah. Memang sikit pun saya tak nak kata yang tu betul. Memang tak betul. Sebab kat sini ramai yang guna kereta, kurang yang guna motor tau. Kalau korang perasan dia tadi pun jarang kot nampak motor. Iya, nggak ada Kak memang. Ni yang duk kata harga tu sama tu kan. Siapa kata sama? Mahal no kereta. Motor pun tak ada lah murah mana, dekat 1,000 lebih, 2,000 macam tu. Yang biasalah kalau LC apa semua tu, hak tu harga dia lagi naik lah kan. Ni kat kampung je yang korang nampak lah tadi ni kampung. Di kampung loh. Tengok ni, siapa kata orang kampung guna kereta? Oh, ngeri motornya. Audi. Audi. Audi loh. Mahal itu. Okey lah. Sampai sini je penjelasan saya untuk hari ni. Oke Kak. Ni memang fakta. Ini fakta ya. Share, yang betul, terbukti. Yang 100% betul. Betul Kak. Tu ada kebun kelapa sawit juga. Tapi apa-apa pun, sampai sini je video kita pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like and comment Kak Amirah Channel. Tak semuanya netizen Indonesia berkomentar yang kurang tepat untuk sahabat-sahabatku semua. Mungkin itu hanya segelintir saja. Dan saya rasa mereka pun juga tidak pernah keluar jalan-jalan. Itu sebabnya kadang-kadang kalau komentar seenaknya saja. Tapi tak perlu diambil hati ya sahabat-sahabatku semua. Biarlah mereka berkomentar. Terserah. Yang penting mereka sudah tahu faktanya seperti apa di Malaysia. Dan sudah dibuktikan oleh kakaknya bahwa di kampung Malaysia kebanyakan warganya punya mobil banyak dikarenakan ya setiap rumah itu bekerja semuanya. Memang tidak bisa dinafikan kalau lapangan pekerjaan di Malaysia itu memang begitu banyak sahabat-sahabatku semua. Apalagi kalau untuk kerja kasar-kasar ya, seperti kerja bangunan, kerja kebun, kerja di kebun kelapa sawit, itu memang sangat peluang pekerjaan itu sangat banyak ya. Kalau untuk misal kata kita mau kerja apa adanya ya. Jadi kalau di Malaysia itu luar biasa. Dan apalagi berita terbarunya, Malaysia akan menjadi sebuah negara yang maju di tahun 2025. Luar biasa. Bukan istilahnya saya berlebihan memuji ya sahabat-sahabatku semua, akan tetapi saya cuma menginformasikan, dan itu pun juga sudah banyak dibahas di media Indonesia, di TV nasional Indonesia. Jadi bukan hanya saya yang istilahnya menyebarkan berita tersebut, tetapi berita-berita tersebut sudah tersebar di Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Yang penting intinya begini sahabat-sahabatku semua. Kalau kita melihat berita yang positif dari negara tetangga kita, kita jangan berkomentar yang bukan-bukan. Jangan sampai berkomentar toksik. Kita ucapkan selamat, semoga maju dan jaya. Dan kita sebagai negara tetangga, kita juga harus berusaha bekerja keras lagi sebagai masyarakat Indonesia supaya negara kita juga sama-sama maju. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita mau cari pekerjaan di Malaysia, misal kata lah, harus secara resmi, ya kan? Jangan sampai tidak resmi. Itu pesan saya. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, di sini saya juga akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat lebih dalam lagi seperti apa perkampungan yang ada di Malaysia, maju atau tidak. Sebab di media sosial, di TikTok terutamanya, kita itu kadang-kadang selalu disajikan
berita yang kurang tepat. Dan sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan istilahnya untuk menjelek-jelekkan atau istilahnya untuk membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, bukan sahabatku semua, akan tetapi sebagai bentuk informasi dan hiburan. Pastinya, ya kan, pastinya setiap negara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi harap-harap sahabatku daripada Malaysia, sahabatku daripada Indonesia, mari kita saling berkomentar positif, ya kan? Nggak usah lah kita saling menjelek-jelekkan, ya kan? Saling menjatuhkan satu sama lain, tidak perlu. Kita kan pastinya sebagai manusia, ya kan? Pastinya sebagai manusia, pasti saling membutuhkan satu sama lain. Apalagi kita sebagai negara yang bertetangga sangat dekat. Bahkan ketika kita sekolah pasti dulu diajarkan tetangga yang dekat itu ibaratnya adalah seorang saudara. Ya kan? Tetangga dekat itu adalah seorang saudara. Bagaimana tidak seorang saudara? Apa-apa ya kan, kalau terjadi masalah siapa yang menjenguk? Pasti tetangga duluan, ya kan? Kira-kira seperti itu. Oke, tidak perlu lama-lama bercakap, nanti sahabat-sahabatku semua jadi bosan. Langsung kita reaction video selanjutnya daripada channel Bayani Channel. Beliau ini adalah orang Indonesia yang sudah menikah dengan warga negara Malaysia. Kemudian beliau menceritakan sesuatu yang tersembunyi dari perkampungan Malaysia. Oke, kita reaction bersama-sama. Hai, assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam, petang Mbak. semuanya. Nih masih dekat kampung lagi. Sekarang pukul 2 petang, saya nak keliling kampung dan cuacanya itu mendung, jadi memang sesuai lah kalau untuk pergi keliling kampung naik motor kan. Sebab udaranya itu sejuk gitu kan, sejuk-sejuk gimana gitu. Dan sekalian saya nak sedikit sharing dekat sini. Jadi beberapa hari yang lalu itu tengah viral dekat TikTok, dekat YouTube yang katanya netizen itu menjelekkan lah atau yang mengatakan tu bahawa dekat kampung dekat Malaysia ni miskin-miskin, lepas tu keretanya buruk-buruk, lepas tu katanya kampungnya tak maju gitu kan. Itu memang semua dah tahulah macam mana siapa orangnya yang mengata itu, semua pun tahu kan. Jadi kat sini saya tak perlulah nak jelaskan siapa orangnya, cuman saya akan sedikit sharing dekat sini dan akan memberikan fakta yang sebenar dalam kampung Trolak ni guys ya. Jadi dekat Trolak ni setiap rumah itu ada 10 hektar kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Jadi guys ya, jadi setiap rumah itu ada 10 hektar kebun kelapa sawit. Contohnya mak mertua saya pun ada juga kan. Jadi memang setiap rumah memang ada guys ya. Dan yang paling penting dekat sini, walaupun pokok kelapa sawit ni kan masih kecil-kecil kan, sebab baru ditanam kan. Jadi kan tak ada buah lagi, tapi tetap akan dibayar tiap bulan ya guys ya. Jadi tiap bulan tu akan dibayar. Jadi kita tu katanya kan kalau tak berbuah nanti tak dapat hasil. Oh tidak, dekat sini tu lain ya guys. Dekat sini walaupun belum berbuah tiap bulan tetap akan dibayar juga, tapi saya tak tahu berapa-berapanya ya guys ya. Itu saya tak pasti, saya tak tahu, cuman yang itulah yang saya tahu gitu ya guys ya. Dan selain kebun kelapa sawit, kebanyakan orang sini, orang kampung ni ada bela lembu, kambing gitu ya guys ya. Bukan seekor 2 ekor ya guys ya, sampai berpuluh-puluh ekor, sampai ada juga yang sampai beratus ekor ya guys ya. Makanya saking banyaknya, jadi diletaklah letak kandang dekat kebun kelapa sawit gitu. Jadi setiap rumah tu kan ada 10 hektar kebunnya, itu kan luasnya 10 hektar kan. Jadi dekat situ tu ada satu buat kandang gitu, kandang untuk letak kelapa sawit, untuk letak lembunya nanti. Jadi lembunya, setiap lembu tu akan ada diberi tanda gitu, kalau lembu tu lembu milik kita gitu, contohnya gitu ya guys ya. Dan ini
untuk jalannya gitu ya guys, yang katanya jalannya itu buruk, berlubang, katanya teruk lah ginilah. Nah, yang saya tahu dekat sini, dekat Terolak nih jalannya cantik, mulus, tak ada lubang. Jadi kalau ada lubang ataupun ada tanah yang runtuh sikit dekat sungai itu kan, terus langsung di ini ya guys, langsung di apa, betulkan gitu ya. Contoh yang ini depan ini beberapa hari yang lepas tuh itu sebab kat situ kan ada sungai kecil itu, jadi akan rosak sikit lah, lepas tu terus langsung dibetulkan gitu ya guys ya. Cuman kalau yang dekat sini itu tak ada garis tengah-tengah tu, apa namanya tu tak tahu. Tapi nanti kalau dah sampai ke apa namanya kampung, kawasan kampung tu ada garis-garis putih tu ada gitu ya guys ya. Tapi tak tahulah kenapa dekat sini tak ada gitu. Dan ini sekarang dah memasuki kat kampung Terolak Timur ya guys ini. Selamat datang ke Terolak Timur gitu. Kampung Velda. Velda Terolak Timur gitu. Jadi dekat sini memang saya tengok rumahnya tu ada yang rumah-rumah lama, ada yang rumah-rumah baru yang dah direnovate, yang macam banglo pun ada, lepas tu kereta semua pun ada. Jadi ada orang katakan netizen yang katanya kereta buruk-buruk kan. Jadi sedikit jelaskan, dekat sini rata-rata semua ada kereta ya guys. Bahkan ada yang punya BMW, ada yang punya Velfire, dan setiap rumah itu ada 2 atau 3 biji kereta. Dan itu ada satu apa namanya tu, itu kalau Indonesia cakap, kalau saya panggilnya kereta garuk gitu, tapi kalau sini kereta apa namanya saya tak tahu gitu guys. Dan selain kereta yang katanya buruk itu, jadi gini ya guys ya, katanya kereta buruk, orang ni kalau dekat kampung ni tak kisahlah kampung mana-mana, kalau kereta buruk itu kebanyakan untuk pergi ke pasar ataupun pergi ke ladang gitu. Tapi kalau nak pergi mana-mana mesti akan pakai kereta yang cantik. Takkan kereta cantik nak bawa pergi ke ladang ke ataupun nak pergi pasar kan, tak mungkin kan. Jadi memang kebanyakan dekat sini kereta yang buruk tu khusus untuk pergi ke pasar ataupun ke ladang gitu. Itulah yang saya tahu. Dan yang katanya tak maju, okey, saya akan jelaskan. Dekat sini dekat kampung mana-mana sebenarnya sama ya guys. Tak kisahlah dekat Indonesia ke Malaysia ke negara lainnya mana, itu semua sama ya guys. Semua sama. Ada sekolah menengah, sekolah rendah, tadika, sekolah agama, klinik pun ada, kantor polisi pun ada, kantor pos pun ada, lepas tu pejabat-pejabat lainnya pun ada gitu ya. Jadi jangan kata tak majulah apalah itu, dari mananya tak maju gitu ya. Dari mana, bahkan orang yang baru balik kampung sini, kalau balik time raya memang penuh, ramai kampung ni ya guys ya, memang ramai. Jadi kalau balik kampung pas musim raya, jadi rumah tu memang sampai kereta sampai. Kalau dari segi pandangan saya, sahabat-sahabatku semua, apakah perkampungan di Malaysia ini maju? Kalau dari segi pandangan saya, harap-harap ini jangan marah-marah ya. Ini pengakuan jujur saya tentang perkampungan yang ada di Malaysia. Kalau perkampungan yang ada di Malaysia ini lebih tertata rapi, kemudian lebih modern. Terus jalan raya di sini, misal kata rusak sikit, itu terus segera diperbaiki. Jadi jarang banget kalau ada jalan raya yang berlubang-lubang. Bukan tidak ada sih, mungkin itu hanya sebagian kecil saja. Kalaupun ada yang rusak, terus diperbaiki. Jadi kalau mungkin tidak pernah melihat suasana yang ada di Malaysia seperti apa, ya mari jalan-jalan datang ke Malaysia. Kalau ada uang, ada rezeki, sambil bercuti-cuti kan lebih enak daripada berkomentar yang bukan-bukan ya sahabatku semua. Mari kita memererat tali persaudaraan, stoplah saling menuding satu sama lain, saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Mari kita jaga persaudaraan. Dan seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Setiap saya membuat video seperti ini, ramai juga orang-orang kadang-kadang yang berkomentar toksik itu ramai. Tapi kita tak perlu menanggapi orang-orang yang berkomentar toksik. Ini di kampung loh, tapi jalanannya bagus. Warganya setiap rumah punya mobil. Jadi
Perbedaannya mungkin kalau di Indonesia banyak motor, kalau di Malaysia lebih banyak mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.